Teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, sekarang jam kurang lebih 18.40 sekian ya. Ini waktunya Patrick Kluivert datang ya. Ini delaynya berjam-jam teman-teman. Jadi Patrick Kluivert itu dijadwalkan ya, tiba di Indonesia itu jam 2 siang tadi teman-teman, jam 2.30 ya. Ternyata delay ya, transit dulu ke Malaysia dan diperkirakan ya sampai ke Indonesia jam 18.40 teman-teman ya. Jadi delaynya berapa jam tuh? Ya, 3, 4, 5, 6, 3, 4 jam ya delaynya. Jadi lama sekali teman-teman. Bahkan sampai saya buat video ini jam 18.40 ya, seharusnya sudah mendarat, ternyata belum mendarat ya. Ya sekarang udah ditunggu banyak wartawan, banyak supporter juga ya. Ini pasti banyak yang menantikan ya teman-teman. Bahkan ada supporter timnas Belanda juga datang ya untuk menjemput Patrick Kluivert ya tadi teman-teman. Nah, harapan supporter timnas Indonesia ini mulai ini ya teman-teman, mulai ada yang wait and see ya, banyak yang diwawancara. Kita tunggu saja nanti strategi apa yang dipakai oleh Patrick Kluivert ya. Jadi timnas Indonesia, ada yang bilang ini gambling, bukan gambling ya teman-teman. Jadi semua permain bola ya seperti ini ya, nggak ada yang pasti ya, nggak ada. Kita semua di bola tuh nggak ada yang pasti teman-teman. Bola itu kan bulat ya, bisa ngelinding kemana saja. Cuma ya karena ada sesuatu dan lain hal ya, jadi PSSI atau ketum PSSI harus mengambil keputusan teman-teman. Jadi PSSI kalau sudah mengambil keputusan itu nggak asal teman-teman, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya ngambil keputusan, enggak. Di dalam PSSI itu kan ada exco ya, ada exco, diskusi dulu, musyawarah dulu ya, harus mengambil keputusan apa untuk jangka uh, pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu harus ada keputusan seperti apa ya. Itu pasti kan ada informasi-informasi apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di dalam tim. Itu semua udah dikumpulkan teman-teman. Nggak mungkin sebuah organisasi sebesar PSSI mengambil keputusan asal-asalan ya, nggak mungkin teman-teman. Walaupun semua penuh perhitungan ya, juga ada risiko-risikonya, itu udah jelas di segala bidang itu ada risikonya ya, apalagi di sepak bola. Di sepak bola itu keluar masuk pelatih itu biasa teman-teman ya, nggak usah terlalu di dramatisir yang terlalu banget tuh, nggak usah. Keluar masuk pelatih itu biasa aja. Ya karena ini Indonesia belum pernah masuk ke round 3 aja ya, jadinya heboh ya. Jadi kita harus mensupport timnas Indonesia dalam keadaan apapun teman-teman ya. Walaupun kita dalam keadaan terpuruk juga harus kita support ya, dalam keadaan baik juga kita harus support terus. Jadi jadilah supporter itu menjadi pemain ke-12 ya. Memang supporter timnas itu menjadi pemain ke-12 teman-teman. Jangan sampai kita malah menjatuhkan timnas sendiri, jangan. Ini menyangkut merah putih ya teman-teman. Jadi kalau keputusan yang sudah diambil oleh federasi ya harus kita dukung. Ya federasi itu nggak mungkin ya ingin timnasnya remuk, itu nggak mungkin. Federasi pasti ingin timnasnya masuk Piala Dunia ya, apalagi ketum PSSI Erick Thohir ya ingin membawa timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Masalah hasilnya nanti seperti apa ya, di bola nggak ada yang pasti teman-teman. Kebayang nggak, pelatih Mancini aja dipecat mentah-mentah oleh Arab Saudi. Kurang apa prestasinya ya, langsung dipecat gara-gara kalah dari Indonesia. Ya, gara-gara nggak bisa menang sama Indonesia. Bayangin aja, bisa seperti itu kan. Jadi di bola memang supporter Indonesia itu ya teman-teman di dunia bahkan terkenal sekali. Ya. Nah ini kalau bagi Patrick Kluivert gimana ya, resiko.
Patrick Kluivert kan mengambil tantangan ya, mengambil tantangan buat melatih timnas Indonesia ya. Sudah tahu timnas Indonesia tuh netizennya barbar ya. Jadi ya kalau sukses ya nanti Patrick Kluivert yang menikmati kesuksesan itu pasti top sekali. Tapi kalau nggak sukses ya jatuh sekali nanti. Di Indonesia seperti itu teman-teman ya. Bahkan ada yang cinta sekali sama Sintayong, banyak tuh ya cinta sekali sama Sintayong. Karena memang Sintayong itu membawa timnas Indonesia itu sampai ke pecah rekor ya, yang selama 30 tahun 40 tahun belum pernah, sekarang udah pernah ya, dipecahkan oleh Sintayong rekornya. Makanya banyak supporter yang benar-benar mencintai Sintayong itu teman-teman. Tapi ya sebagai federasi yang sudah pengalaman ya, Erick Thohir tahu apa yang terjadi di timnas Indonesia kali ini teman-teman ya, di kepelatihan, di dalam ruang ganti dan sebagainya. Kalau Erick Thohir nggak ngambil apa-apa, nggak ngambil langkah apa-apa ya nanti dia nggak tenang teman-teman hidupnya ya nggak. Jadi Erick Thohir itu jika ada tugas yang dibebankan kepada dia, dia akan melakukan yang terbaik teman-teman ya. Walaupun kadang-kadang seperti ini ya, di puncak-puncaknya Sintayong bisa mengalahkan Arab Saudi, diganti. Itu kan sesuatu yang kalau nggak perhitungan matang ya, itu nggak akan dilakukan teman-teman. Pasti udah dihitung sama Erick Thohir. Ya masalah nanti keputusan ini tepat atau tidak ya nanti juga ada resikonya ya kan. Kita lihat saja ya, sebagai pendukung timnas kita harus support teman-teman ya. Jadi sampai saya menyiarkan ini teman-teman ya, Patrick Kluivert tadi delay ya sampai jam 18.40, mungkin sekarang ini sudah tersiar lebih dari jam 19 mungkin ya, pasti udah datang lah ya mungkin. Nah nanti kita update lagi teman-teman ya, sampai apa yang diberitakan, apa yang ditangkap oleh wartawan di bandara yang menjemput. Tapi awal-awal saya bikin video ini jam 18.40 Patrick Kluivert belum datang, padahal sudah seharusnya jadwalnya di 18.40 ya, pesawat KLM 809 teman-teman ya, dari transit ke Malaysia langsung ke Indonesia ya. Itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya bisa membuat timnas Indonesia nanti menjadi lebih baik lagi. Yang pasti Patrick Kluivert nanti punya tugas lain ya, selain melatih juga dia harus komunikasi dengan pemain-pemain grade A supaya bisa bela timnas Indonesia untuk jangka panjang teman-teman. Wow, itu kalau bisa ya Indonesia akan kebanjiran pemain-pemain hebat dari Belanda teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton, update terus berita-beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.